Halo semua, selamat datang dalam podcast kita. Jadi di sini kita akan membahas topik-topik menarik dan mendalam seputar nasionalisme dalam era globalisasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyajikan wawancara, diskusi, dan cerita dari para ahli yang mempunyai pengalaman langsung di bidang ini. Harapannya, setiap obrolan di sini bisa memberi inspirasi, informasi, serta sudut pandang baru yang bermanfaat untuk kalian para pendengar. Kita akan memulai perjalanan bersama mengupas tuntas mengenai topik menjaga identitas di tengah arus internasional yang akan mengubah cara pandang kalian tentang nasionalisme di era globalisasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Di era globalisasi yang terus berkembang, arus informasi, budaya, dan ekonomi lintas negara semakin mengaburkan batas-batas antar bangsa. Hal ini membawa banyak manfaat, tapi di sisi lain muncul tantangan tersendiri dalam menjaga identitas dan nilai-nilai nasional. Nasionalisme di era globalisasi menjadi topik yang penting untuk dipahami. Bagaimana kita bisa tetap bangga dan mempertahankan budaya kita di tengah arus global yang begitu deras. Podcast ini akan mengajak kita mendalami arti nasionalisme di masa kini dan cara kita merawatnya tanpa harus menutupi diri dari perkembangan dunia internasional. Kali ini kita ngobrol bareng bersama Kak Yeyen. Beliau merupakan seorang ahli yang sudah lama berkecimpung di bidang ini dan pastinya beliau akan berbagi wawasan yang banyak untuk kita. Kita juga punya Rafa di sini sebagai Gen Z yang menjadi mahasiswa di Swiss dan pastinya punya pengalaman yang menarik buat kita simak. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja ke wawancaranya. Selamat siang Kak Yeyen. Sebelumnya perkenalkan aku Amelia dan di sini aku bareng teman aku. Alia. Sebelumnya makasih banyak ya Kak Yen karena udah menyempatkan waktunya buat hadir di podcast kita hari ini. Pasti bakal banyak banget ilmu yang kita dapat dari Kak Yen. Kita nggak sabar banget dapetin insight-insight baru dari kalian sendiri. Betul. Nah, topik kita hari ini juga kayaknya pas banget nih sama pengalaman dan expertise Kak Yen sendiri. Jadi boleh dong kalian perkenalin dari kakak dan apa sih yang kakak kecimpungin sekarang? Oke, siap. Makasih banget ya atas kesempatan ini. Pertama-tama aku memperkenalkan diri dulu. Aku jadi wartawan dan most of the time aku di Desk Internasional di Republika selama lebih dari, jangan kaget, 2 dekade. Kemudian kemudian aku sekarang juga masih menulis untuk Agronet. Kemudian aku juga jadi konsultan media di sebuah asosiasi gula. Kemudian aku belajar ke PR-an nih jadinya, terus juga aku masih nulis, saat ini sih masih nulis biografi seseorang, kemudian juga apa ya, masih aktif jadi butterfly ke sana kemari juga yang which is it's quite interesting, cie. Itu kayaknya itu ya kenalan, dan jangan lupa aku juga ngajar sebagai dosen tidak tetap di Bakti. Hai, perkenalkan nama aku Azra. Kali ini aku nggak sendiri, aku bersama partner aku. Hai, aku Piperli, yang mana hari ini aku sama Kak Azra bakal bahas tentang isu diaspora, gimana sih Gen Z yang ada di luar, yang saat ini berdiaspora, mempertahankan rasa nasionalismenya dan juga rasa cinta tanah air. Nah, di sini kita punya narasumber yaitu Rafa. Halo Rafa, kita mau dong dengar perkenalkan diri kamu dulu gitu. Gimana sih? Halo semua, salam kenal. Namaku Rafa Ramadanti, sekarang mahasiswa S1 di Swiss, di Leros Global Hospitality Management. Jurusan aku sekarang Bachelor of Business in Global Hospitality Management. Basically aku belajar perhotelan, tapi di business side-nya perhotelan, kayak gitu. Gimana? Kalian udah kenalan kan sama teman-teman aku dan juga narasumber kita hari ini? Sekarang kita akan mulai sesi tanya jawab seputar nasionalisme di era globalisasi. Mari kita simak. Boleh nih langsung ke topik pembahasan kita soal mengenai diaspora nih. Jadi menurut kalian sendiri kan kita ngeliat nih tren-tren sekarang anak muda sekarang tuh pengen banget buat pindah keluarga negaraan. Nah, dalam perspektif global atau perspektif kalian sendiri, apakah fenomena ini juga terjadi di negara lain atau memang cuma di Indonesia? Terus tanggapan kakak soal hal-hal yang kayak gini terjadi tuh kayak gimana kak? Oh baik, ini topiknya menarik banget ya. Kalau nggak salah topik utamanya kan nasionalisme dalam era globalisasi, menjaga identitas di tengah arus internasional. Nah ini kalau kita kaitkan dengan diaspora, sebetulnya ada satu hal yang mungkin sangat perlu kita garis bawahi banget,
bahwa tiap manusia itu kan sejatinya dia punya identitas diri, ya nggak? Punya identitas diri yang membuat dia mengenali aku tuh siapa ya. Kemudian dari situ akan muncul sense of belonging, entah itu teman, entah itu negara gitu. Jadi identitas seseorang itu ternyata sangat penting untuk menjadi bagian dari jati diri dia. Kaitan dengan Indonesia itu ternyata nggak bisa lepas dari genetik kita, dari DNA kita, walaupun DNA sosial maupun DNA secara genetik ya. Kemudian saat dia menjadi diaspora, ternyata dia juga nggak bisa lepas dari itu. Kemudian dulu kita mungkin sering mendengar ya bahwa orang-orang yang diaspora yang memutuskan tinggal di negara lain itu pasti negatif, lu pasti nggak punya nasionalisme. Nah ini saya pengen ngutip juga omongan mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa. Pernah dengar ya pasti. Nah beliau tuh bilang bahwa orang Indonesia yang menjadi diaspora juga dia membawa nilai-nilai Indonesia, memperkenalkan Indonesia di negara lain dong, katanya gitu. Dan menurut saya itu hal yang positif. Wah, ya ternyata benar begitu ya. Dan kita kalau kita menggali selama ini kita kan cuma tahu hal-hal yang negatif tentang Indonesia. Padahal banyak yang hal positifnya di Indonesia, salah satunya adalah apa? Di tengah himpitan ekonomi dan krisis apapun, orang Indonesia tuh punya daya resilient yang sangat tinggi. Kalian lihat deh, tingkat, mohon maaf ya, tingkat suicide itu di Indonesia dengan Jepang misalnya, itu pasti lebih tinggi di negara lain dibanding Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia tuh punya mentalnya kuat. Dan itu yang menurut saya tuh kita harus bangga juga loh. Dan itu jadi darah daging kita ya, udah dalam darah daging kita bahwa kita punya daya resilient yang sangat kuat gitu kayaknya. Menarik juga ya pemaparan dari Kayaan tadi. Sekarang, mari kita tanya Rafa mengenai bagaimana cara dia untuk mempertahankan nasionalismenya dia terhadap Indonesia dan juga bagaimana cara dia untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada teman-temannya dia di Swiss. Biasanya, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin nasionalisme dulu, pertama, kalau misalnya soal nasionalisme, aku bersyukur banget sih sebenarnya aku belajar PPKN selama aku sekolah maksudnya. Karena kenapa? Karena banyak anak di luar negeri atau banyak negara yang memang mereka itu nggak punya pelajaran PPKN surprisingly. Jadi identitas nasional mereka itu nggak kebentuk sekuat orang Indonesia. Sejauh ini orang Indonesia walaupun dikit aku temuin di Swiss, nasionalisme mereka itu benar-benar tinggi banget. Dan mereka itu benar-benar bangga banget atas apapun inovasi yang Indonesia lakukan. Karena sebenarnya kita dibentuk untuk bangga sama Indonesia dan aku bersyukur banget dari kecil aku dibentuk untuk bangga sama Indonesia. Jadi nggak pernah ada kesulitan saat aku harus memperkenalkan budaya Indonesia di luar negeri. Nah biasanya di kampus aku itu ada kayak cultural night dan sebagainya gitu. Nah di situ biasanya itu tempat aku buat ngenalin budaya Indonesia tuh gimana. Biasanya ada teman-temanku juga yang perform. Terus habis itu ada teman-temanku juga yang masak makanan Indonesia. Jadi kita bisa memperkenalkan Indonesia itu langsung gitu. Oh makanan Indonesia tuh kayak gini. Oh performance dari Indonesia tuh kayak gini. Baju adat Indonesia tuh kayak gini. Jadi mereka bisa menilai sendiri gimana sih budaya Indonesia itu gitu. Wah, ternyata pelajaran PKN itu sangat berpengaruh ya untuk membentuk identitas nasional orang-orang Indonesia di luar negeri, terutama di Swiss. Dan agak kaget juga ya mendengar gak semua negara itu belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Kalau begitu, mari kita tanya ke Yayan tentang apa sih dampak dari diaspora ini dan apa yang harus pemerintah lakukan untuk Indonesia ke depannya. Gimana sih pandangan KN sendiri mengenai potensi dampak jangka panjang dari tren perpindahan kewarganegaraan ini terhadap persepsi global tentang Indonesia dan komunitas Indonesia diaspora? Baik, jadi kalau menurut saya mungkin ini bisa menguntungkan dan bisa juga tidak menguntungkan. Karena pertama, buat Indonesia sendiri, dia akan kehilangan putra-putra terbaiknya yang seharusnya dia bisa mengabdikan diri di tanah air. Misalnya ada salah satu contoh lagi, ada seorang teman saya, dia belajar tentang hukum antariksa. Hukum antariksa, di luar angkasa loh ya. Tapi dia kalau di Indonesia dia nggak bisa kerja. Di mana? Nggak ada, belum diperlukan.
Nah, kemudian akhirnya apa? Dia memutuskan ya sudah saya tetap berada di negara yang bersangkutan tempat saya sekolah, yaitu di Rusia. Itu suatu keterpaksaan. Tapi artinya buat Indonesia kita sudah kehilangan satu ahli, seseorang yang ahli yang mungkin di dunia juga masih langka ya. Kita kan bisa tahu ada hukumnya, ada data pidana dan sebagainya. Tetapi ini hukum antariksa. Waduh, tapi sayangnya di Indonesia belum ada. Nah, tugas Indonesia, tugas negara adalah bagaimana agar Indonesia lebih kondusif, menciptakan lapangan kerja yang membuat masyarakat Indonesia tetap nyaman. Dari pernyataan kalian tadi bisa kita simpulkan ya bahwa Indonesia memang perlu menciptakan ekosistem yang kondusif agar anak-anak bangsa dengan keahlian spesifik dapat berkontribusi langsung di Indonesia. Tapi apa sih kontribusi Rafa sebagai mahasiswa di Swiss untuk Indonesia? Mari kita tanya Rafa. Gitu. Mungkin kalau misalnya kontribusi karena akunya sendiri jauh dari Indonesia, susah banget buat aku istilahnya touchdown langsung gitu sama proyek apapun itu atau dengan kontribusi apapun itu. Nah, satu hal yang biasanya aku lakukan adalah ngebantu, anak-anak Indonesia atau nge-encourage anak-anak Indonesia untuk ngambil path yang sama atau untuk, istilahnya dapat beasiswa juga gitu. Biasanya kalau misalnya ada yang minta, bantuan untuk misalnya review beasiswa atau nanya-nanya tentang kampus, hal yang bisa aku lakukan adalah biasanya, ngebantuin juga teman-teman semuanya buat konsultasi secara gratis, secara online. Aku juga selalu feel free untuk di-call kalau misalnya memang ada perlu bantuan untuk pertanyaan tentang seputar beasiswa juga. Terus, aku sebenarnya juga bikin konten di TikTok untuk ngebantu anak-anak dan bahkan aku seneng banget kalau ada yang nanya tentang industri spesifik, misalnya kayak kalau misalnya nanya, "Kuliah hospitality itu gimana?" Atau misalnya, "Kenapa sih milih hospitality? Apa sih prospek kerjanya?" Itu juga aku bisa bantu secara tourism di Indonesia kan besar banget. Terus habis itu aku juga seneng karena kalau misalnya tiap ada project di hospitality juga, itu aku selalu bawa Indonesia karena kenapa? Karena emang Indonesia itu huge banget in hospitality dan gampang banget buat nyari research-nya basically dimanapun, kayak gitu. Wah, obrolan kita kali ini sangat kaya dan berinspirasi ya. Topik tentang nasionalisme di era globalisasi benar-benar membuka banyak perspektif baru, terutama bagaimana identitas seseorang terbentuk dan berperan baik dalam negeri maupun saat berada di luar negeri sebagai diaspora. Kita belajar bahwa nasionalisme tidak hanya soal tinggal di tanah air, tetapi juga bagaimana nilai-nilai bangsa itu terus dibawa kemanapun kita berada. Seperti yang disampaikan tadi, diaspora Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan budaya, nilai, dan keunikan Indonesia di panggung internasional. Hal ini membuktikan bahwa identitas bangsa dan rasa bangga terhadap Indonesia tetap melekat, bahkan ketika ada di belahan dunia yang berbeda. Namun, kita juga diingatkan akan tantangan yang kita hadapi. Indonesia perlu menciptakan ekosistem yang kondusif agar anak-anak bangsa dengan keahlian yang spesifik seperti hukum antariksa dan sektor lainnya dapat berkontribusi langsung di tanah air. Selain itu, langkah-langkah kecil seperti membantu sesama lewat bimbingan beasiswa atau promosi budaya di acara internasional juga menjadi wujud kontribusi nyata para diaspora. Pada akhirnya, nasionalisme bukan hanya tentang di mana kita berada, tetapi bagaimana kita terus menjaga dan mempromosikan nilai-nilai kebangsaan. Dan seperti yang disampaikan tadi, Indonesia memiliki resilience yang sangat tinggi, yang seharusnya itu menjadi sumber kebanggaan dan kekuatan kita bersama. Terima kasih untuk para narasumber atas wawasan yang luar biasa. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi kita untuk berkontribusi bagi Indonesia, dimanapun kita berada. Sampai jumpa!